Baik, Pak Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eka. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak Tris? Alhamdulillah Bu Eka, baik, sehat. Baik, alhamdulillah ya. Baik, Pak Tris. Sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai observer atau pengamat yang melihat proses coaching Pak Tris dengan coachingnya nanti. Namun, sebelum Pak Tris memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik dalam observasi saya, sehingga Pak Tris juga mengetahuinya ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Pak Tris sudah memiliki prinsip dari seorang coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak Tris juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu present, tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Nah, dan saya berharap juga nanti dalam proses percakapan Pak Tris juga ketika melakukan sebuah coaching, Pak Tris jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Pak Tris. Gimana, bisa dipahami Pak Tris? Bisa Bu Eka. Baik. Nah, selanjutnya sebelum memulai diskusi Pak Tris, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan, boleh nggak? Boleh Bu Baik. Eka. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Tris, apa sih yang ingin Pak Tris kembangkan potensi coachingnya dalam percakapan hari ini? Jadi yang saya ingin kembangkan Bu Eka dalam percakapan ini ada dua. Jadi yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke, pertanyaan kedua nih Pak Tris. Kira-kira kompetensi yang mana nih yang spesifik nih yang ingin Pak Tris kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif Bu Eka agar bisa menggali potensi, kemudian nanti menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang murid-murid nanti temui. Oke, baik ya. Mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Pak Tris, karena bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya nanti. Baik Pak Tris, ini pertanyaannya terakhir ya. Perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Pak Tris tuju dalam proses percakapan nanti? Ya. Indikator keberhasilannya yang saya tuju itu Bu Eka, yang pertama bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching, kemudian dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui. Iya baik, semoga dari indikator yang sudah Pak Tri sampaikan terkait proses meliputi alur, Tirta, ide-ide, dan solusi bisa tergali dengan sangat maksimal sehingga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya. Baik Pak Tris, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya Pak Tris bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Pak Tris tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu Eka. Sudah siap? Sudah siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Siap Bu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Pak Hikmah. Waalaikumsalam Pak Tris. Aduh, bagaimana wajahnya kelihatan cemberut ini Pak Hikmah? Iya Pak Tris. Jadi hari ini saya baru dari kelas tadi. Iya. Jadi situasi di kelas saya
agak sedikit tidak enak, agak sedikit mengganjal saya di kelas tadi Pak Tris. Ya, Hmm. itu terkait apa Pak Hikmah? Oh iya, tadi saya di kelas melakukan proses belajar, ya saya lihat siswa ini kok malas untuk mengikuti mata pelajaran saya Pak Tris. Terlihat kurang tidak aktif dalam kelas pada saat saya lagi mengajar Pak Tris. Kalau begitu di kelas itu apa sih yang ingin diperbaiki Pak Hikmah dalam proses mengajar tadi? Oh iya, saya ingin meningkatkan metode pengajaran saya dalam kelas agar siswa lebih aktif dalam belajarnya Pak Tris. Ya, Pak Hikmah kan ingin supaya siswanya agar terlihat lebih aktif, Iya Hikmah, Pak ya. Tris, iya betul. Nah sekarang tantangan apa saja yang Pak Hikmah hadapi dalam mengajar di kelas itu? Iya, saya rasakan anak-anak ini kurang semangat sekali dalam mengikuti mata pelajaran saya. Dan saya memang melihat anak-anak ini mereka lebih senang untuk kegiatan belajar itu ya semacam untuk kegiatan diskusi ataupun kegiatan yang apa namanya yang melibatkan kegiatan menggunakan IT, perangkat IT dan sebagainya. Ya, jadi mungkin ini yang harus saya perbaiki ya, sehingga proses belajar saya ini mungkin bisa lebih menarik Pak. Gitu. Iya. Berarti strategi yang Pak Hikmah jalankan nanti bisa menggunakan IT, Iya Pak. supaya siswa di kelas itu terlihat supaya siswa itu lebih interaktif di Iya kelas, ya. begitu Pak. Iya. Betul betul. Nah sekarang Itu. apa supaya langkah-langkah dari Pak Hikmah yang Pak Hikmah buat supaya selain dari pembelajaran IT itu supaya bisa peserta didik itu supaya aktif di kelas? Iya, iya Pak. Saya memang sedang mempersiapkan perangkat mengajar saya di dalam kelas ini yang bisa melibatkan siswa secara keseluruhan. Ya, bahkan saya pun sudah mempersiapkan perangkat IT yang mungkin nanti bisa membantu saya untuk bisa merubah metode mengajar saya dalam kelasnya Pak Tris. Jadi sangat bagus sekali, Iya, Pak Pak. Hikmah, kalau Pak Hikmah melibatkan siswa supaya lebih bisa menghadapi supaya bisa dalam pembelajaran seperti IT Iya, ini. Pak. Iya, Pak. Karena memang dunia kita sekarang ini sudah harus menggunakan Iya, IT, betul Pak Pak, Hikmah. betul. Nah sekarang siapa sih yang Pak Hikmah mintai bantuan itu atau dukungan untuk melaksanakan rencana ini? Karena proses pembelajaran menggunakan teknologi dan sebagainya ini ya pasti melibatkan perangkat atau alat yang mungkin akan membantu kegiatan belajar saya nanti. Ya, jadi saya harus minta izin dulu untuk penggunaan perangkat di sekolah ini. Ya, jelas saya harus berdiskusi dengan kepala sekolah. Dan saya juga ini masih agak sedikit kesulitan dalam membuat perangkat itu, termasuk membuat slide dan sebagainya ini. Ya mungkin saya akan meminta bantuan pada teman sejawat bagaimana membantu saya untuk bisa mengatasi persoalan itu. Nah itu memang agak sedikit kendala saya dalam proses belajar mengajar di kelas itu, sehingga saya harus berdiskusi dengan teman-teman sejawat saya. Nah itu yang langkah yang saya ambil untuk mengatasi ya orang-orang yang saya libatkan dalam kegiatan saya nanti itu. Berarti Gitu, Pak Tris. poinnya adalah tentu dukungan dari kepala sekolah, Iya, Pak dan Tris, dukungan betul. dari Iya, Pak. rekan-rekan sejawat. Iya, betul Pak. Baik, jadi ada yang bisa dilakukan untuk membantu Anda atau Pak Hikmah itu supaya tetap konsisten dalam melakukan metode yang Pak Hikmah Iya, Pak. lakukan tadi? Ya, yang jelas dukungan dari teman-teman sejawat itu yang paling penting saya, Pak. Jadi saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri, Pak, untuk bisa melaksanakan kegiatan itu, Pak. Jadi sehingga saya bisa konsisten untuk melaksanakan itu support dari teman-teman saya dan kepala sekolah. Begitu, Ya, Pak. berarti supaya Pak Hikmah supaya tetap konsisten, Betul, Pak. Betul. harus tetap ada dukungan dari Betul, rekan-rekan sejawat. Betul. Kapan Pak Hikmah akan menerapkan metode pengajaran seperti IT ini? Iya Pak,
Insya Allah saya akan ada ketemu lagi dengan anak-anak minggu depan itu. Saya akan mulai mencoba menyiapkan semua perangkat saya. Minggu depan itu saya sudah insya Allah saya akan pergunakan perangkat mengajar yang berbeda. Ya, proses belajar yang berbeda seperti hari kemarin, sehingga ya mungkin bisa dibantu oleh teman-teman saya nanti. Insya Allah Pak, minggu depan bisa Minggu depan dilaksanakan. berarti secepatnya Pak Hikmah. Iya bisa. Baik, baik Pak Hikmah, demikian coaching Iya, kita Pak. kali ini. Iya Pak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Hikmah setelah di coaching pada hari ini? Luar biasa Pak. Yang tadi saya bingung bagaimana mencari solusi dari permasalahan saya ini, tapi setelah saya ketemu dengan Pak Tris, alhamdulillah saya sudah bisa temukan jalannya. Saya bisa menemukan titik terang bagaimana mengatasi persoalan saya itu. Saya sangat luar biasa, merasa sangat luar biasa sekali dan sangat terbantu sekali Pak Tris. Ya, Ya, sama-sama terima Pak kasih Pak Hikmah. Tris. Saya juga sangat senang sekali bertemu dengan Pak Hikmah. Iya, Mudah-mudahan sama-sama, kita Pak. bisa bertemu lagi dalam coaching berikutnya. Siap Pak, siap Pak. Baik Pak Hikmah, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Tris sudah Sampai membantu jumpa juga. lagi Ya, di coaching selanjutnya. terima kasih Pak, sama-sama. Baik Pak Tris, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Tris dengan coachingnya terkait proses coachingnya. Nah, ini ada beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh nggak Pak Tris? Boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Pak Tris lakukan tadi saat Pak Tris melakukan coaching yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Pak Tris tadi? Jadi untuk yang saya lakukan di coaching tadi Bu Eka, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot BK. Ya, jadi yang sudah Pak Tris sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi di catatan saya Pak Tris sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Ini terbukti Pak Tris tadi ketika mengobrol merasa setara. Tidak ada perbedaan strata dan juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Pak Tris berusaha menggali aktivitas coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Dan juga Pak Tris mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi daripada coachingnya. Dan Pak Tris juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di pra observasi tadi, sehingga Pak Tris yang diharapkan oleh Pak Tris tadi ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya itu sudah terlaksana Pak Tris. Yang paling penting nih Pak Tris, dari proses tadi saya sudah mencatat bahwa Pak Tris sudah melakukan percakapan dengan Alur Tirta. Di mana tadi Pak Tris sudah memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya nih Pak Tris, tadi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih Bu Eka. Oh ya, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Tris. Kan tadi hasil coaching Pak Tris, kira-kira nih kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, nah yang saya ingin kembangkan Bu Eka adalah kompetensi kehadiran penuh, yang dimana mungkin tadi coaching tadi merasa ada sedikit unek-unek. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, baik.
kehadiran penuh atau present menjadi harapan Pak Tris ya untuk bisa dikembangkan, dan saya berdoa teknik ini bisa segera dimaksimalkan di dalam diri Pak Tris, dan bukan potensi ini saja ya Pak Tris ya, tetapi juga potensi lain agar semakin tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Pak Tris agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Pak Tris tetap berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Pak Tris, sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Pak Tris ke depan. Terima kasih ya Pak Tris. Terima kasih Bu Eka. Baik, saya akhiri ya Pak Tris ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sutrisno. Gimana kabarnya hari ini Pak Tris? Kabar lumayan ini Pak Yan. Oh iya. Saya lagi ada masalah. Wih, masalah apa Pak Tris? Ini Pak Yan. Setiap kali saya mengajar di kelas itu siswanya enggak ada yang aktif. Oh, gitu. Jadi setiap kali mengajar siswanya jalan kiri kanan dan juga enggak fokus dalam menerima pelajaran saya. Oh, tidak fokus ya Pak Tris ya? Ya, Iya. Lalu apa yang menyebabkan mereka begitu Pak Tris? Kira-kira menurut Pak Tris? jadi begini Pak Yan. Jadi di kelas itu memang siswa ini kan membawa HP di kelas. Oh gitu, HP ya. Nah, HP ini ketika saya mengajar sudah saya suruh Mm-mm. siswa itu untuk simpan dulu HP, tetapi ketika saya mengajar menulis di papan mereka tetap ambil lagi HP, main lagi HP, itu gitu. masalahnya. Masalahnya itu. Dan juga mereka tidak bisa konsentrasi dalam menerima materi, terutama jam mata pelajaran matematika ini. Iya. Lalu yang Pak Tris yang Pak Tris inginkan itu kondisi yang seperti apa sih dalam kelas Pak Tris? Jadi yang saya inginkan itu siswa itu mau fokus dalam menerima materi pelajaran saya. Iya. Kemudian siswa juga itu artinya tidak lagi supaya tetap bersemangat lah. Oh, bersemangat Di ya. kelas. Terlihat sekali di kelas itu kurang semangat Pak Yan. Oh, kurang semangat ya. Berarti kondisi yang ingin Pak Tris laksanakan di dalam kelas itu siswa aktif, kemudian bersemangat seperti itu dalam pembelajaran. Nah sekarang Pak Tris, dari beberapa uraian yang Pak Tris ceritakan tadi, bagaimana langkah Pak Tris? Ada nggak upaya yang ingin dilaksanakan nanti Pak Tris? Jadi langkah-langkah yang ingin saya lakukan itu ingin sekali saya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman orang-orang yang sukses kepada peserta didik saya. Kenapa? Karena supaya anak-anak itu di kelas supaya lebih bersemangat melihat cerita-cerita tentang kehidupan ini, karena tantangan ke depan itu akan semakin sulit untuk mereka ke depan. Jadi saya harap supaya ketika kita menceritakan cerita-cerita inspiratif, mereka tetap bersemangat lagi dalam belajarnya. Oh gitu ya. Dan bisa termotivasi. Seperti itu. Nah, sekarang Pak Tri sudah menemukan nih langkah-langkah yang ingin supaya siswa itu aktif. Salah satunya tadi menerapkan cerita-cerita legenda dan seterusnya, seperti itu ya Pak Tris ya. Nah lalu nanti pada saat penerapannya Pak Tris seperti apa dan siapa saja yang akan dilibatkan oleh Pak Tris nanti supaya lebih sukses lagi di dalam pembelajarannya Pak Tris ke depannya.
Jadi yang saya libatkan itu, saya kan biasanya bertemu terus ini dengan rekan sejawat, Oh, rekan khususnya sejawat. di guru-guru teman serumpun saya. Jadi biasanya kami saling berdiskusi bagaimana langkah-langkah untuk bagaimana cara mengajar siswa ini, baik itu tentang modulnya, strateginya. Jadi yang paling utama dalam saya libatkan itu adalah rekan guru serumpun. Oh gitu ya Patricia. Oke. Lalu nanti berarti minggu depan Pak Tris sudah mau melaksanakan nih, menerapkan metode barunya tadi tuh. Insya Allah Pak Yan, saya akan Iya. mulai minggu depan. Minggu depan ya. Ya. Lalu nanti Pak Tris untuk supaya kan metode sudah ada dan seterusnya, untuk mengukur keberhasilan nanti Pak Tris bagaimana nanti untuk itu? Jadi untuk mengukur keberhasilan anak-anak di kelas itu, saya mengukurnya dengan apakah mereka senang pada saat saya bercerita tentang kisah-kisah inspiratif tadi. Jika mereka bersemangat, berarti langkah yang saya lakukan berarti sudah tepat. Oh gitu ya. Oke baik Pak Tris, luar biasa sekali ya. Semoga minggu depan ini siswanya lebih ceria, lebih aktif lagi di dalam kelas bersama Pak Tris. Nah sekarang setelah bercerita nih dengan saya nih, bagaimana perasaannya Pak Tris sekarang? Ya alhamdulillah Pak Yan. Tadinya saya merasa beban sekali kalau mengajar di kelas. Nah sekarang dengan bercerita, dengan mengeluarkan unek-unek saya, sekarang sudah lega dan sudah mempunyai solusi juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Yan. Iya, sama-sama Pak Tris. Mudah-mudahan minggu depan saya tunggu ceritanya yang aksinya di kelas nanti Siap, Pak Tris ya. Siap. Oke, terima kasih. Demikian Pak Tris, sama-sama. Moga kita bertemu lagi minggu depan. Ya. Terima kasih Pak Yan. Sama-sama Ya. Pak Tris.